got so much motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, come out that 3 old guys. I'm the guap with bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bahtul Azmi Solehuddin, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mamuju. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tugas yang diberikan kepada saya, yaitu materi tentang konsep ibadah maliyah. Baiklah, langsung saja kita ke pemaparan materinya. Baik, yang pertama kita harus mengetahui apa sih itu ibadah maliyah. Baik, dalam poin pertama sudah dijelaskan pengertian ibadah maliyah. Ibadah harta atau ibadah maliyah merupakan investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya, walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, yang dikenal dengan amal jariah. Harta yang dititipkan kepada manusia harus dijadikan sebagai bekal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak harta harus mendorong seseorang untuk lebih banyak beribadah kepadanya. Harta yang dijadikan sebagai bekal dan sarana ibadah berarti harta yang bermanfaat dan akan membuahkan berkah kepada harta dan kehidupan yang bersangkutan. Dan kewajiban bersyukur atas nikmat harta harus dibuktikan dengan cara menggunakan harta tersebut sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan tugas ibadah kepada Allah tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah fisik saja, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk ibadah harta. Ibadah dengan harta termasuk bagian penting dalam syariat Islam. Hanya ada 2 hukum dalam ibadah maliyah ini, yaitu wajib dan sunnah. Baik, kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu macam-macam ibadah maliyah. Yang pertama ada zakat. Zakat menurut istilah bahasa artinya tumbuh, berkat atau kebaikan. Menurut istilah ahli atau ahli fikih, artinya kadar harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai syarat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang kelima maksudnya. Hukumnya fardu ain atau wajib atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, dan kata zakat merupakan isim masdar dari kata zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Ada 5 unsur utama dalam zakat, yaitu yang pertama, sebagian harta atau tidak seluruhnya. Yang kedua, harta yang dizakati adalah harta yang khusus atau yang telah ditentukan, misalnya harta perdagangan atau tijarah. Yang ketiga, ada ketentuan yang khusus dalam standar ukuran, misalnya zakat perdagangan adalah 2,5% dari modal. Yang keempat, sebagian didistribusikan pada waktu tertentu seperti halnya zakat fitrah dan zakat emas sebagai simpanan. Dan yang kelima, zakat hanya untuk mustahik yang sudah ditentukan, sebagaimana yang tertulis pada Quran surah At-Taubah ayat 60. Baik, yang kedua ada infak. Infak berasal dari kata nafakah yang berarti telah lewat atau berlalu, ataupun habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja. Menurut istilah, infak adalah pada ayat tersebut yang artinya mengeluarkan harta yang taib atau baik dalam ketaatan atau hal-hal yang dibolehkan. Perbedaan antara infak dengan zakat terletak pada standar ukuran, waktu, dan mustahik. Jika zakat sudah tertentu sebagaimana 5 unsur utama zakat, maka infak tidak ditentukan standar ukuran, waktu penunaian, dan mustahiknya tidak terpaku sebagaimana dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Yang ketiga ada sedekah. Ibadah harta pada umumnya disebut sedekah. Sedekah yang wajib dan ditentukan standar pelaksanaannya disebut zakat. Sedekah yang wajib tapi tidak ditentukan standar pelaksanaan disebut infak. Adapun sedekah yang sunnah disebut dengan kata sedekah itu sendiri. Sedekah berasal dari kata asyidku yang berarti benar atau jujur. Falsafahnya, sedekah merupakan bukti bahwa seseorang memiliki keyakinan atau akidah yang benar.
jalan hidup atau syariah yang benar, dan perilaku atau akhlak yang benar. Selain itu, sedekah merupakan manifestasi kejujuran seseorang dalam kepemilikan harta. Yang keempat ada fidyah. Fidyah adalah menempatkan sesuatu pada tempat lain sebagai tebusan atau penggantinya, baik berupa makanan atau lainnya. Fidyah juga berarti kewajiban manusia mengeluarkan sejumlah harta untuk menutupi ibadah yang ditinggalkannya. Hukum fidyah adalah wajib apabila pertama, tidak mampu melakukan saum seperti karena lanjut usia. Yang kedua, orang sakit permanen yang kesembuhannya sangat sulit. Yang ketiga, perempuan hamil atau perempuan yang sedang menyusui yang bersangkutan boleh memilih antara qada saum atau fidyah. Yang keempat, jumlah fidyah adalah sejumlah makanan yang dikonsumsi yang bersangkutan pada bulan Ramadan. Setiap hari tidak puasa diganti dengan fidyah makan sehari untuk seorang miskin. Yang kelima ada kifarat. Kifarat, sumpah atau bersumpah palsu, salah satu caranya adalah dengan memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa diberikan kepada keluarga sendiri, atau memberikan pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Dalam hadis riwayat Muslim juga diterangkan bahwa kifarat nazar yang tidak dapat dilakukan sama dengan kifarat sumpah. Adapun yang keenam adalah udiyah. Udiyah adalah menyembelih binatang tertentu pada hari raya kurban atau Idul Adha atau hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah dengan niat takarub atau kurban atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Udiyah atau kurban sebenarnya sudah menjadi syariat para nabi dan Rasulullah. Adapun syarat-syarat berkurban atau udiyah, pertama, waktu pelaksanaan kurban atau udiyah pada hari raya Idul Adha atau kurban pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat sunnah Idul Adha dan hari tasyrik pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dan yang kedua, binatang kurban ialah unta, sapi atau kerbau, kambing, biri-biri atau domba. Baik, yang ketujuh ada poin akikah. Akikah adalah binatang atau kambing atau domba yang disembelih dalam rangka menyambut anak yang baru dilahirkan. Akikah dilaksanakan pada saat bayi berumur 7 hari, sekaligus dicukur habis rambutnya atau digunduli kepalanya dan disiarkan namanya. Apabila pada hari ke-7 tidak bisa dilaksanakan akikah, boleh diundur sampai hari ke-14 atau hari ke-21. Pelaksanaan akikah setelah waktu tersebut menjadi ihtilaf para ulama. Ada yang berpendapat bahwa akikah tetap dianjurkan, akan tetapi ada pendapat lain yang menyatakan tidak usah dilaksanakan. Lebih baik berkurban saja pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari-hari tasyrik seperti pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dan poin yang ke-8 ada al-hadiyu. Al-hadiyu adalah melakukan penyembelihan binatang ternak atau domba sebagai pengganti pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakannya dalam prosesi ibadah umrah atau haji, atau bagi mereka yang memiliki kemampuan melakukannya, atau bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan-larangan tertentu dalam ibadah haji. Al-hadiyu juga bisa mencakup segala bentuk penyembelihan binatang yang dilakukan di tanah haram, baik sebagai pemenuhan dam maupun karena hal-hal lainnya seperti nazar atau kurban. Adapun materi yang ketiga adalah urgensi ibadah maliyah. Ibadah maliyah sangat penting dilihat dari berbagai segi. Antara lain, yang pertama merupakan sarana bagi hamba untuk takarrub kepada Allah. Yang kedua merupakan sarana penghapus dosa. Yang ketiga, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya disebut harta yang kotor. Yang keempat, tidak mengeluarkan dianggap sebagai merampas hak orang lain dan mendapatkan dosa besar. Dengan ibadah maliyah berarti telah menjalankan salah satu rukun dalam Islam. Baik, dari ketiga pokok pembahasan tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa apa yang merupakan perintah Allah
selalu membawakan berkah dan hikmah. Manusia tidak akan pernah lepas dari harta, karena harta merupakan kebutuhan bagi manusia. Dengan harta manusia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya primer, sekunder, ataupun tertier. Selain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup, dengan harta manusia bisa beribadah kepada Allah. Harta menjadi alat bagi seseorang untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Ibadah maliyah memberikan pengaruh baik bagi pemberi dan penerimanya. Harta yang lebih dari keperluan yang pokok bila tidak dibelanjakan pada jalan-jalan kebaikan, maka kosonglah ia dari hikmah dan terlepaslah ia dari maksud dijadikannya sebagai barang yang memberi manfaat. Maka Allah yang maha hakim melimpahkan harta, juga menyuruh untuk dikeluarkan sebagiannya untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkannya, yaitu dengan cara mengeluarkan zakat. Baiklah, demikianlah pemaparan materi tentang konsep ibadah maliyah. Jika ada perkataan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.